Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Ananda Setiawati dari kelas T4J, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah tugas yang sudah ditentukan di Google Classroom. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk share screen terlebih dahulu. Di sini saya sudah menjadi beberapa bagian untuk di sini saya sudah menyatukan dari bab 1 hingga bab akhir. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari bab 1 sampai akhir. Jadi di sini kita pertama kita membuat filenya dulu yang namanya Siakat API. Nah, karena kemarin tuh terdapat beberapa masalah di database saya, jadi saya berusaha untuk membetulkan terlebih dahulu database saya. Di sini database saya masih bermasalah, jadi saya menggunakan after delay akhirnya. Di sini on window change-nya, env-nya saya betulkan beberapa. Nah, di sini masih terlihat merah kayak gini. Itu permasalahannya. Jadi itu saat di running all new migration, dia tuh akan connector-nya itu terdapat merah. Jadi saya di sini mencoba untuk membetulkan. Ternyata masih banyak yang merah juga. Terus selanjutnya di sini saya coba cari-cari beberapa referensi dari website mengenai coordinator. Di sini saya mematikan database default port-nya. Ternyata masih merah juga. Ini kita kopas-kopas aja. Nah, di sini itu udah bisa. Karena tadi di database default-nya itu ternyata harus dimatikan. Dan ini kita kopas aja dari bagian kode di VS Code-nya. Nah, ini di sini kita menggunakan Redshift extension, harusnya biar rapi gitu, tapi ternyata nggak bisa. Jadi kita lanjut aja ke localhost PHP My Admin-nya, kita mengisi input di sini ada ID, ada name, varchar kita isi 100, ya 10, not null. Jadi ini nggak bisa dikopas, jadi kita harus ketik satu-satu. Di sini ada nama, varcharnya saya isi 100, emailnya juga, varcharnya isinya 100 juga, sama jurusan. Ini saya isi varchar 50, lalu kita klik go. Habis itu di sini kita membuat control API mahasiswa. Sini kita buat terlebih dahulu file folder API, lalu kita isi file mahasiswa.php. Ini kita kopas, kita paste di sini. Ini seharusnya extension ini tuh bisa, tapi ternyata kayaknya nggak bisa, jadi kita akan membenarkan secara manual satu-satu. Oke, selanjutnya di sini kita menambahkan routing API-nya. Di sini kita menambahkan di bagian config, itu ada routes PHP-nya, kita taruh di bagian sini, kita paste aja, yaitu mahasiswa controller API.
API mahasiswa. Habis itu lanjut ke bagian eh, implementasi autentikasi JWT-nya. Yang pertama kita instalasi library JWT-nya di sini. Kita masukin ke terminal aja, kita paste komposernya. Lalu dia sedang menginstal. Nah, jika sudah kita ikutin aja modul yang sudah tersedia. Di sini kita membuat helpernya dulu. Helper JWT kita membuat file di sini di bagian helpers. Jangan lupa kita tambahkan file jwt.php lalu kita paste. Habis itu lanjut ke bagian selanjutnya. Kita membuat controller authentication. Di sini kita membuat file out.php di bagian folder API. Lalu kita paste codingannya. Kita tambahkan routing juga untuk di login. Jadi ini tempatnya itu di bagian routes.php. Nah, untuk menambahkan itu sesuai indeksnya, sesudah indeks di bagian sini. Di sebelum API mahasiswanya. Terus habis itu kita uji login API dengan Postman. Ini kan masih ada yang merah ya teman-teman. Jadi ini harus dibenarkan terlebih dahulu karena kalau seandainya nggak dibenerin eh, akan memunculkan masalah yang lainnya. Jadi ini kita tulis aja post data user di sini. Nah, ternyata masih error. Jadi ini yang harus dibenarkan. User modelnya ini yang memicu permasalahannya. Ini di user modelnya kita ganti menjadi mahasiswa model. Nah, ini udah. Selanjutnya kita ke bagian Postman. Coba kita send. Ternyata masih error teman-teman servernya. Jadi di sini kita eh, membenarkan ini. Ini udah masuk sih sebenarnya di database-nya. Kita edit, coba kita cari kesalahannya di sini. Nah, karena codingannya masih belum rapi, jadi saya menyalin kode tersebut untuk dipindahkan ke Google Docs agar dirapihkan. Nah, ini
beberapa kodenya di sini tinggal kita kopas aja, kita rapihkan. Ini jangan lupa kita tambahkan PHP-nya. Terus di sini kita ganti tadi mahasiswa model sama di bagian mahasiswa.model PHP bisa kita lihat. Selanjutnya kita kopas ini controller API-nya. Ini kita delete aja semuanya, kita paste agar dia lebih rapi. Nah, ini kita kasih PHP-nya dulu. Nah, ini kita ganti jadi mahasiswa model. Setelah habis itu, dia akan tampilannya seperti ini, jwt.php-nya juga. Ini kita kopas aja, karena saya rapiin di sini, kita paste. Ini kita ganti jadi JWT. Dibenarkan tadi T-nya kayak kecil jadi besar. Oke, selanjutnya ya bagian di sini kita kopas aja yang sudah kita rapihkan codingannya. Di sini kita hapus aja biar kita isi di bagian NIM-nya ini. Contohnya Budiono, budi@gmail.com. Lalu jurusannya kita kosongin terus kita unsave. Nah, lanjut kita ke bagian database-nya. Di sini kita kopas aja. Ternyata nggak bisa dikopas teman-teman kemarin. Jadi kita harus nulis satu-satu. Yang pertama kita membuat create table mahasiswa. Habis itu ID integernya. Jangan lupa auto increment sama nama, NIM, nama, email, dan passwordnya. Varchara di sini untuk NIM aku isi 10. Dan nama di sini aku isi varcharnya 100, not null. Terus di sini ada email, di sini varcharnya aku isi 100 juga. Ini di boxnya. Passwordnya aku isi 255 varcharnya. Terus sama jurusannya varchar aku isi 50. Terus langsung saja kita klik go. Ini kita pastikan dulu semua. Kalau udah kita klik go di scale-nya. Lalu kita lanjut ke bagian ini. Akhirnya kita merapihkan terlebih dahulu di sini untuk yang out.php-nya.
karena tadi sempet gak bisa, jadi kita memutuskan untuk merapikan codingannya semua. Nah, jika sudah, kita yang pertama-tama kita membuat filenya dulu. Di sini Postman-nya siakat DB. Jadi kita bab 4 ini menguji endpoint ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode dengan get. Metode dengan get di sini kita isi aja getnya di sini, lalu kita send, nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya untuk di modul tertera di sini ada menguji endpoint post, yaitu meng-add mahasiswa. Jadi mahasiswanya bertambah. Sini kita kan udah membuat filenya namanya siakat_db. Nah, di sini kita menggunakan metode post, lalu kita send aja. Nah, dia akan kayak gini. Selanjutnya di sini kita bisa lihat eh, menguji endpoint dengan update mahasiswa, yaitu menggunakan metode path put. Ini kita di sini lihat data mahasiswanya di sini udah terupdate ya dari Budinono ke Budinono selanjutnya. Jadi kita udah mengupdate. Terus kita ke bagian eh, post login. Ini kita bisa lihat di sini email sama passwordnya. Ketika kita send, kita udah mendapatkan token. Berarti yang dimana ini udah berhasil. Oke, untuk selanjutnya di sini kita menguji endpoint delete atau hapus mahasiswa. Di sini kita menggunakan metode delete. Ini kita kopas aja bagian HTTP localhost-nya di sini di bagian delete user. Terus habis itu misalnya ini kita kopas, terus kita absen, dia akan menampilkan ID 1 udah dihapus. Selanjutnya di sini menguji API dengan JWT autentikasi. Jadi sebelum mengakses, kita perlu login untuk mendapatkan token JWT. Nah, untuk login di sini kita menggunakan metode POST yang dimana di metode post login user. Di sini aku juga udah menambahkan login usernya. Ketika kita send, kita udah mendapatkan token. Berarti yang sebelumnya itu udah berhasil. Terus di sini kita menggunakan token JWT untuk mengakses API. Jadi di sini kita menggunakan get add request. Di sini kita klik open titik tiga, klik titik tiga, lalu kita ke add request ini. Kayak request kita isi email sama passwordnya, terus dengan metode metode get. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Tokennya juga sudah tertera ya, berarti tidak ada masalah. Oke, untuk bab selanjutnya itu bab 5 mengonsumsi Flutter. Jadi di sini oke, teman-teman, selanjutnya itu adalah bab 5 mengkonsumsi Flutter. Jadi yang pertama-tama kita harus menginstal konfigurasi proyek Flutter. Di sini langsung aja kita copy paste. Di sini kita menggunakan terminal Mac bawaan karena kalau seandainya menggunakan terminal di Viscode-nya saja itu tidak bisa untuk simulatornya. Jadi di sini kita menginstal yang namanya CocoaPods. CocoaPods itu apa sih? Jadi CocoaPods itu untuk membantu kita mensimulasikan atau istilahnya simulator kepada nanti Flutter itu yang ditampilkan. Tampilan website, tampilan UI-nya. Oke, di sini kita langsung aja ke CD dokumen siakat Flutter. Nah, ternyata siakat footer itu nggak ada di dokumen. Jadi kita langsung aja pilih CD siakat API-nya. Setelah itu eh, kita minta menampilkan LS yang dimana untuk menampilkan semua filenya di sini
langsung aja kita cd siakat underscore footer, lalu kita pencet ls. Nah, kalau seandainya dia sudah masuk ke siakat footer gini, langsung kita browse install CocoaPods. Nah, ini jika sudah aku ls untuk menambahkan sini. Nah, ini kita lalu ke sudo mkdir tugas API filternya. Kita minta buatin, terus habis itu kita menginstal Composer, Create Project, Coordinator, App Start, Siakat, API. Nah, ini dia sudah menginstal. Lalu kita tugas API filter new-nya. Ini sih di Siakat API-nya kan, kita sudah minta kode, ternyata dia tuh tidak otomatis. Harusnya kalau kita klik kode titik dia langsung eh, muncul ke Viscode-nya, karena ini dia belum mendapatkan extension, jadi harus menggunakan extension terlebih dahulu. Jadi kita langsung aja secara manual. Terus akhirnya kita menggunakan sudo chmod min r ini untuk melihat. Akhirnya kita ini sempat tidak bisa, jadi kita langsung aja ke ls siakat API. Nah, terus aku minta Flutter create siakat Flutter, sudah, semua sudah berhasil. Is it works? Oke, jangan lupa kita PHP Spark Serve juga di sini. Ini udah mulai nyoba-nyoba, ternyata bisa. Oke, selanjutnya di sini kita langsung membuat folder models di dalam lib, yaitu user underscore model dart. Jadi di dalam folder, jadi kita di dalam folder models, dalam folder models ini kita membuat file yang namanya mahasiswa.dart. Di sini saya sudah membuat juga. Ini bisa dilihat. Oke, untuk langkah selanjutnya kita copy paste di sini di bagian mahasiswa underscore dartnya. Oh ya, sebelumnya saya juga sudah merevisi beberapa kodenya karena eh, ketika menggunakan kode di modul terjadi permasalahan. Jadi saya menggunakan sedikit merevisi dari kode yang di modul. Terus di sini membuat fungsi login. Di sini kita bisa membuat folder service. Nah, di dalamnya lib ini kita menamakan filenya itu out underscore service.dart. Di sini di dalam lib ini kita membuat folder service yang dimana kita isi menggunakan add underscore out underscore service.dart di sini. Oke, untuk selanjutnya kita kopas semua foldernya, semua codingannya, tapi beberapa lagi saat saya memasukkan kodenya terjadi beberapa kesalahan. Jadi saya menggunakan kode yang saya sudah revisi. Ini di bagian untuk register metodenya, saya mengisi NIM, nama, email, password, dan jurusan mencantumkan hal tersebut. Oke, untuk selanjutnya di sini kita membuat tampilan login. Nah, jadi kita karena folder main dartnya itu udah disediakan dari filternya, jadi kita tinggal copy paste aja.
Ini di bagian main.dart. Ini tinggal kita copy paste. Selanjutnya di sini kita menampilkan data mahasiswa dari API-nya. Jadi di sini kita membuat file mahasiswa underscore service.dars di folder service. Nah, di folder service di sini kita menambahkan file yang dimana namanya mahasiswa underscore service.dar. Ini kita kopas. Lalu lagi-lagi di sini saat saya mencoba yang di bagian mengikuti codingan di Google Classroom, modul Google Classroom terjadi kesalahan. Jadi saya merevisi sedikit di sini untuk menambahkan update mahasiswanya. Jadi di sini saya mencantumkan NIM, nama, email, password. Di sini juga kita selanjutnya bab 6 teman-teman. Jadi di sini kita menjalankan Flutter webnya. Nah, untuk langkah-langkahnya ini kita bisa lihat. Sini kita ke pubspec.yml dulu untuk mengecek di paling bawah sini. Flutter links-nya sudah 5.0.0. Ini sudah kita samakan ya. Terus kita jalankan Flutter pubget. Nah, di sini juga kita menampilkan data mahasiswa di Flutter Web. Jadi kita di sini di dalam folder lib yang tadi kita sudah buat, kita di sini menambahkan file yang namanya web underscore mahasiswa page.dart. Di bagian lib sini ini sudah saya tambahkan. Ini kita kopas aja. Selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk meng-add, membuat folder add underscore mahasiswa dot underscore page dot dart. Di sini kita kopas aja. Terus selanjutnya ini sudah saya satukan tadi implementasi update-nya itu yang tadi food feature bull update mahasiswa tadi sudah ada di bagian feature bull-nya. Di bagian sini update mahasiswa. Selanjutnya, ini udah kode untuk menghapus mahasiswa. Tadi juga sudah saya satukan, sudah saya tambahkan di bagian sininya di bawah. Tadi ada tulisan future bold. Jadi selanjutnya ini kita akan mengerunning di main.dart-nya. Di sini saya menggunakan simulator Xcode, yaitu tampilan UI-nya dari iPhone 15 Pro Max. Ini dia sedang connecting widget inspector. Kalau sudah kayak gini, biasanya sudah bisa sih. Nah, ini teman-teman tampilannya. Bisa aku pindahin ke, oh ya.
Nih teman-teman tampilannya di sini kan registernya aku namanya harusnya anandestate@gmail.com, passwordnya Nana Coding. Kita akan klik simulatornya. Ini kita coba refresh karena tadi sempat tidak bisa. Kalau kita pencet simulator, nah kayak gini tampilannya teman-teman. Lalu kita ke Viscode-nya langsung aja. Ini kita klik yang satu. Ini kita jalankan Flutter PubGet-nya. Flutteran, sorry. Nih udah muncul iPhone 15 Pro-nya. Ini emailnya kita isi aja nanda@gmail.com. Mana coding? Tapi sepertinya bisa. Terus kalau sudah udah tampilannya kayak gini, jadi welcome to Siakat. Jadi pas kita klik selanjutnya ini ada Budi Nono dari Teknik Komputer Update, Budi Nono Teknik Komputer sama aku di sini Ananda Zestet jurusan Teknik Mesin. Sudah sesuai ya dengan di Postman. Oke, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.